Aku menjaga kesucianku selama 40 tahun. Namun itu direnggut oleh pria asing, yang jauh lebih muda dariku. Apa yang terjadi? Di mana wanita dari tadi malam itu? Apa ini? Tidur denganku dan kabur. Wanita ini cukup menarik. Direktur Lee, di pintu masuk kantor Anda, mengapa ada sikat toilet? Liu Qin asisten Li Xiucheng. Direktur Lee. Anda tuan. 23 tahun selibat. Putra mahkota keluarga Li Raja Yama hidup Haisheng. Ternyata ditiduri oleh seseorang. Bantu aku menyelidiki, siapa wanita itu tadi malam. Ya. Bahkan Tuan Muda Li yang selalu berpantang. Tidak bisa mengendalikan diri. Saya benar-benar penasaran wanita luar biasa macam apa dia. 6 tahun kemudian. Kakak, lihat betapa segar ikan yang baru dibunuh ini. Beli satu untuk dibawa pulang dan dibuatkan sup untuk istrimu. Tidak. Wen yang ini benar-benar menyedihkan. Dia hamil di luar nikah saat itu. Dengan perut besar dia, diusir dari rumah oleh ibunya sendiri. Kemudian dia juga mengalami persalinan yang sulit, dan hampir kehilangan nyawanya. Bukan hanya itu, selama bertahun-tahun ini, dia terus-menerus diperas habis oleh keluarga ibunya, kakak laki-lakinya. Cacat. Uang untuk perawatan medisnya semua dipinjam darinya. Wanita ini benar-benar memiliki kehidupan yang menyedihkan. Tepat sekali. Mama kami sudah pulang sekolah. Yang Xiao, kalian sudah kembali. Cepat letakkan tas sekolah kalian dan istirahat. Mama biarkan kami membantumu. Yang. Kemari. Wen yang kakak laki-laki. Biar ibu lihat. Ada apa dengan dahimu? Apakah kau berkelahi dengan seseorang di sekolah lagi? Mama jangan salahkan kakak. Wen Xiao adik The perempuan. film was Hari ini translated anak-anak nakal and memanggil kami. narrated by M Media. Anak haram tanpa ayah lagi. Kakak sangat marah. Jadi dia berkelahi dengan mereka. Ini semua salah ibu. Ibu tidak berguna. Karena tidak memberimu keluarga yang utuh. Ibu, aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Seberapapun kamu mendesak itu, tetap tidak berguna. Li Xiuqing, apa kau pikir aku ingin memaksamu? Ini semua karena para pria di keluarga Li lamamu. Mereka menjadi mandul setelah usia 30. Kau sudah berusia 29 tahun ini. Jika kau tidak segera punya, kau tidak akan bisa lagi. Aku tidak peduli. Tahun ini, kau harus memberiku seorang cucu laki-laki. Aku sudah memberitahumu, aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Kamu ingin aku punya anak dengan siapa? Kalau begitu katakan padaku siapa yang kau minati. Wanita dari 6 tahun lalu itu. Aku pasti akan menemukannya. Aku ada rapat. Aku tidak akan bicara denganmu lagi untuk saat ini. Halo Xiuqing. Mama. Yang dan Xiao. Apakah benar kita tidak punya ayah? Ya, Mama. Sudah bertahun-tahun. Kenapa Papa belum datang menjemput kami? Ayahmu. Hentikan mobilnya. Ada apa Direktur Lee? Kita tidak boleh berhenti di ruas jalan ini. Mengapa sosok wanita itu terasa begitu akrab? Mungkin aku terlalu memikirkannya. Teruslah mengemudi. Ya Direktur Lee. Jangan menangis, Mama. Xiao tidak akan mencari ayah lagi. Mama, aku sudah menyelesaikan semua soal Olimpiade tingkat lanjut untuk kelas 6 sekolah dasar. Aku akan membawanya untuk ditunjukkan padamu sekarang juga. Mama lihat, ini adalah lembar ujianku. Aku menjawab semua ini dengan benar. Yang akan menggunakan nilaiku untuk membuktikan diri. Membiarkan mereka tahu bahwa bahkan anak yang hanya punya ibu masih bisa menjadi luar biasa. Yang dan Xiao adalah yang paling menjanjikan. Penjual ikan Anda punya kiriman. Terima kasih.
Surat pemberitahuan penerimaan. The film was translated and narrated by Yang-yangku. Media. Telah diterima secara luar biasa di Sekolah Dasar Internasional Lihua. Para tetangga cepat kemari. Ini asli atau palsu? Yang kita telah diterima ke Sekolah Dasar Internasional Lihua. Sekolah Dasar Lihua. Sekolah itu diinvestasikan oleh grup Lei. Itu adalah sekolah swasta terbaik di seluruh negeri. Anak-anak biasa tidak bisa masuk meskipun mereka mau. Direktur Chen yang menjalankan supermarket di sebelah menyumbang beberapa juta, tapi tidak bisa memasukkan anaknya. Benar sekali. Sekolah dasar ini bekerja sama dengan banyak sekolah asing terkenal. Begitu siswa lulus, mereka bisa langsung masuk ke sekolah bergengsi Ivy League. Sudah lama kukatakan bahwa yang anak ini pasti ditadirkan untuk hal-hal besar. Ying, jika kau menjadi terhormat karena putramu nanti, jangan lupakan kami tetangga lama. Ya. Satuan puluhan ratusan ribuan puluh ribuan. Biaya sekolah untuk satu semester adalah 110.000. 110.000. Itu adalah tabungan. Selama beberapa tahun bagi orang-orang seperti kita. 110.000 per semester. Itu 220.000 setahun. Kalau begitu selama 6 tahun ini itu akan menjadi. Ying, kau benar-benar perlu mempertimbangkan ini dengan cermat. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Ying. Di mana ayah anak itu? Masalah besar seperti anak mulai sekolah. Apakah dia tidak peduli sama sekali? Malam itu terlalu gelap. Aku bahkan tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Tapi dia sangat muda. Bahkan jika aku menemukannya, dia mungkin tidak akan banyak membantukan. Ayah anak itu. Dia meninggal karena sakit. Pergi. Mama, aku tidak akan pergi ke Lihua lagi. Emas sejati akan selalu bersinar. Selama aku belajar keras, aku bisa mendapatkan juara pertama di mana saja. Aku masih bisa menghasilkan banyak sekali uang di masa depan. Sehingga mama dan adikku bisa hidup dengan baik. Xiao Shou juga harus belajar The keras. film was Dan mencari translated uang bersama and kakak untuk narrated menafkahi by mama. Media. Xiao dan yang sudah besar. Karena kedua anak itu sangat menjanjikan, aku juga tidak bisa menahan mereka. Kakak meminjam begitu banyak uang dariku untuk perawatannya. Sudah saatnya mereka membayarnya kembali. Aku wanita tua ini demi harapan punya cucu laki-laki, telah membangun sekolah dari taman kanak-kanak hingga universitas. Dan terus-menerus melakukan perbuatan baik. Aku harap semua upaya ini tidak akan sia-sia. Bodhisattva memberkati kita. Anda harus memastikan bahwa keluarga Li memiliki keturunan yang makmur. Ibu, aku membawa anak-anak kembali. Wending, Sang Xiaoyi ibu dari Wenyi. siapa yang mengizinkanmu kembali? Ibu, yang diterima di sekolah swasta terbaik. Biaya sekolahnya adalah 110.000 per semester. Selama bertahun-tahun uang untuk mengobati kaki kakak. Lei Shuifang menantu perempuan Wenyi. Adalah uang yang aku keluarkan. Bisakah ibu meminjamkan sebagian padaku dulu? Biarkan aku membayar biaya sekolah yang dulu. Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan uangnya. Wending, jika aku tahu kau sangat suka menyubsidi kami, seharusnya aku menggugurkan kedua anak itu saat itu. Ibu telah memperlakukan kami seperti ini selama bertahun-tahun. Namun aku masih mentransfer uang kepada ibu. Sekarang, setelah aku dalam kesulitan, tidak bisakah kalian semua membantuku? Membantumu? Mengapa kami harus membantumu? Jika kau tidak hamil di luar nikah saat itu, apakah kakak laki-lakimu akan begitu takut sampai dia jatuh dari lokasi konstruksi, membayar pengobatan kaki kakak laki-lakimu? Itulah yang kau berutang padanya. Aku, Mami istri, saya memenangkan cukup banyak uang hari ini karena bermain kartu. Mari kita makan untuk makan siang. kakak kakimu. Wenxian kakak laki-laki Wenyi. Bukankah ibu dan kakak ipar bilang bahwa kau menderita cedera yang sangat serius dan bahkan berjalan pun sulit bagimu? Saya baru berjalan sebentar. Dan sekarang kaki saya sakit lagi. Jadi kalian semua berbohong padaku. Aku membantu kalian semua selama bertahun-tahun ini karena kakak laki-lakiku cacat. Kalian semua, lupakan saja.
Selama bertahun-tahun, aku telah menyubsidi kalian setidaknya lebih dari 100.000 yuan. Kau hanya perlu memberiku 100.000 yuan. Cepat berikan uang itu padaku. Jika kau tidak memberikannya, aku akan memanggil polisi. Karena dua bajingan ini, Wen Ying semakin sulit untuk dibodohi. Kita semua keluarga. Ying Ying, mengapa kau begitu marah? Bukankah kau hanya ingin uang? Aku punya cara untuk menghasilkan uang di sini. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku dengar. Ayo. Keluarga Li, keluarga terkaya, akan datang memilih anak-anak untuk menghadiri perjamuan. Ya, dikatakan bahwa Nyonya Li sangat mendambakan seorang anak. Dan untuk mengumpulkan nasib baik serta berdoa untuk seorang putra, dia berencana untuk mensponsori sekelompok anak untuk sekolah. Anak keluarga mana yang mungkin terpilih? Itu akan menjadi berkah yang sangat besar. Tepat sekali. Lihat iring-iringan mobil itu. Mobil keluarga Li ada di sini. Kepala pelayan Li, Anda akhirnya tiba. Anak-anak yang Anda minta semuanya ada di sini. Silakan lihat. Baiklah. Anak-anak kecil. Siapa di antara kalian yang bernama Wen Yang? Wen Yang. Wen Yang. Di mana Wen Yang? Wen Yang. Berhenti. Kau bocah nakal. Jika aku menangkapmu, kau mati. Berhenti. Kamu. Wei Sucheng saat masih kecil. Anak ini ternyata sangat mirip dengan tuan muda saat masih kecil. Bagaimana kamu bisa sangat mirip dengan tuan muda saat masih kecil? Pelayan, ayo main petak umpet denganku. Kalau kamu kalah biarkan aku naik di punggungmu. Baiklah, ayo. Berhenti. Siapa kau? Keluarga Li dari Haichen. Keluarga Li dari Haicheng. Bukankah itu keluarga terkaya? Mungkinkah anak ini benar-benar berhubungan dengan keluarga Li? Teman kecil. Siapa namamu? Namaku Wen Yang. Mama biasanya memanggilku Yang Yang. Wen Yang. Kamu Wen Yang secara istimewa diterima di sekolah dasar Lihua. Perjalananku ke sini secara khusus adalah untukmu. Yang. Xiao Xiao. Apakah Anda Ibu Wen Yang? Aku. Nyonya Wen. Begini. Wen Yang berbakat alami dan diterima secara istimewa di sekolah dasar Lihua kami. Selain itu, Nyonya besar kami juga sangat mengaguminya. Dia khusus mengutus saya untuk menemukan Anda, untuk mensponsori pendidikannya. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang ini? Mensponsori pendidikannya. Maka yang kita bisa bersekolah. Itu luar biasa, luar biasa. Terima kasih Nyonya Tuali. Bahkan jika biaya sekolah mereka dibebaskan, mereka masih butuh uang untuk bekerja dan menikah nanti. Selama dua bocah nakal ini masih ada, Wen Ying tidak akan patuh memberi kami uang. Kita harus menyingkirkannya lebih awal. Tamu terhormat, saya rasa Anda The telah film membuat was kesalahan. translated Kedua and anak ini narrated by sangat M. kotor. Media. Bagaimana mungkin mereka berbakat secara alami? Kakak ipar kau boleh memarahiku. Tapi kau tidak boleh menghina Yang. Wen Ying, Anda dulu bekerja untuk Li Corporation. Anda seharusnya tahu konsekuensi menipu keluarga Li. Anak jenius apa? Kalau menurutku dia hanya suka menyombongkan diri. Biar ku beritahu. Sebelum masalah ini membesar, kau harus segera mengakuinya. Jika ini sampai ke Nyonya Li dan terbongkar saat itu, maka kedua anak ini tidak akan diizinkan bersekolah sama sekali. Dia bekerja di grup A, hamil di luar nikah, dan putranya sangat mirip dengan tuan muda. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mustahil. Mustahil. Tuan muda selalu menghindari wanita, para sosialita dan nona muda kaya itu. Dia tidak peduli pada salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada wanita desa yang kuno dan bersahaja? Tunggu. Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Mama tidak berbohong. Aku adalah seorang jenius. Jika kau jenius,
Aku adalah peri yang jatuh dari langit. Sudah aku bilang aku adalah seorang jenius. Sudah aku bilang aku tidak akan makan ini. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kau bocah nakal. Beraninya kau mendorongku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap lancang di sini? Keluar. Anak ini praktis diukir dari cetakan yang sama, seperti tuan muda saat dia masih kecil. Mungkin dia benar-benar keturunan keluarga Li yang tersebar di luar. Pada jamuan penyambutan mahasiswa baru 3 hari dari sekarang, kita harus membiarkan nyonya tua dan tuan muda mengadakan pertemuan yang layak. Wanita 6 tahun lalu itu masih belum menemukannya. Tuan Li, saya sudah mengambil data perusahaan Anda. Semua karyawan yang berusia sesuai dan memeriksa mereka semua, termasuk para pengunjung wanita yang datang ke perusahaan hari itu. Tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang yang Anda cari. Seseorang yang hidup dengan baik. Bagaimana mungkin mereka menghilang begitu saja? Bagaimana perkembangan restorasi rekaman pengawasan? Koridor terlalu gelap hari itu. Rekaman pengawasan tidak jelas. Tapi tolong jangan khawatir. Saya sudah menghubungi tim teknis paling mutakhir di luar negeri. Kita seharusnya segera mendapatkan hasilnya. Sebelum hasil resmi keluar, kamu lanjutkan penyelidikan. Periksa semua mantan karyawan wanita perusahaan. Jika mereka saat ini tidak bekerja, maka periksa mereka yang telah mengundurkan diri. Mereka yang sudah mengundurkan diri perlu juga memeriksa yang berusia 40-50-an. Periksa mereka. Villa keluarga Li. Yang. Xiao. Nyonya Tua Li mengadakan perjamuan untuk kita hari ini. Apakah kalian ingat apa yang ibu katakan sebelumnya? Aku ingat Nyonya Tua mensponsoriku. Aku pasti harus memenangkan hati Nyonya Tua. Aku ingat kakak disponsori oleh Nyonya Tua. Dia pasti harus mendapatkan perhatian Nyonya Tua. Sayang-sayangku luar biasa. Juang-juang kami bisa makan 3 mangkuk besar dalam sekali duduk. Bahkan anak babi kecil tidak bisa makan sebanyak dia. Kakak ipar tertua. Mengapa kau ada di sini? Ada apa? Keponakanku dari keluarga ibuku juga dipilih oleh keluarga Li. Mengapa aku tidak boleh datang? Apakah kau benar-benar pikir dengan menempel pada keluarga Li, kau bisa mencapai surga dalam 1 langkah? Mencoba melepaskan diri dari kami dan menjalani kehidupan yang baik? Tidak mungkin. Kakak sulung, sepasang cucu kembar laki-laki Anda benar-benar menggemaskan. Cucu apa? Itu adalah anak-anak yang dia lahirkan sendiri. Saya sangat menyesal. Tidak apa-apa. Mereka memang anak-anakku sendiri. Semua orang bilang ada risiko tinggi bagi ibu yang usianya sudah lanjut. Dan milik Anda adalah kembar non-identik. Itu benar-benar luar biasa. Di mana ayah anak-anak itu? Bukankah dia datang bersama Anda? Aku belum menikah. 40 tahun dan belum menikah. Beberapa orang Anda tahu. Terlihat jujur. Tetapi mereka sebenarnya cukup liar. Pertemuan kelas atas seperti yang diadakan keluarga Li. Saya tidak tahu bagaimana orang seperti ini berhasil menyusup masuk. Sebaiknya lebih baik kita menjauh darinya. Jika dia suka bermain-main di luar seperti ini, akan merepotkan jika dia memiliki semacam penyakit. Tepat sekali. Jia, menjauhlah dari kedua anak ini di masa depan. Jangan bermain dengan mereka. Apakah kamu mendengarku? Kalian semua orang jahat. Kenapa kalian membicarakan ibuku seperti itu? Kakek kepala pelayan adalah orang baik. Aku akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini. Mengapa anak ini terlihat agak akrab? Yang. Itu dia. Yang kau baik-baik saja. Enam tahun yang lalu. Maafkan aku.
petugas kebersihan waktu itu. Mengapa dia muncul di sini? Yang jadilah anak baik. Ibu akan membawamu mengoleskan obat sekarang. Xiao, ayo pergi. Direktur Li, saya benar-benar minta maaf. Anak ini Wen yang menurun dari ibunya. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Baru saja dia terlibat pertengkaran dengan tamu-tamu lain. Dan sekarang dia telah menyinggung Anda. Tapi yakinlah, saya akan segera mengusir mereka. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengusir tamu keluarga Li? Suara Direktur Li. Mengapa begitu mirip dengan pria dari 6 tahun lalu? Saya minta maaf. Bukan itu maksud saya. Keluar. Aku. Jalan. Tunggu saja. Pergi cari dokter keluarga dan balut anak ini. Matahari pasti terbit dari barat hari ini. Bahkan Raja Neraka Hidup Pua terkadang melakukan perbuatan baik. Silakan ikuti saya. Ayo pergi. Ayah? Apakah kamu ayah? Saya minta maaf. Anak itu masih terlalu kecil dan belum mengerti apa-apa. Ayo pergi. Aneh. Baru saja melihat gadis kecil itu menangis. Mengapa aku merasakan sakit hati? Direktur Li, rekaman pengawasan dari 6 tahun lalu telah dipulihkan. Ayo pergi, mari kita segera pergi melihat. Keluarga Li sudah lama tidak seramai ini. Semua anak-anak di rumah The ini film was masing-masing translated lebih lucu and dari yang lain. narrated by M Media. Senang rasanya hanya dengan melihat mereka. Seandainya saja saya juga punya cucu yang begitu menggemaskan. Alangkah indahnya. Nyonya. Anak ini adalah Wen yang Nyonya terima secara istimewa. Ini ibu dan saudara perempuannya. Halo Nyonya Li. Halo Nenek Li. Halo Nenek Li. Bagus. Miskin dalam segala hal kecuali pendidikan. Kau adalah ibu yang baik. Mulai sekarang, biaya sekolah keluargamu akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Li. Benarkah? Terima kasih Nyonya Tua Li. Sepasang anak kembar ini benar-benar menggemaskan. Ayo cepat mendekat ke nenek. Biar nenek lihat baik-baik. Anak ini. Mengapa dia sangat mirip Xiu Cheng saat masih kecil? Nyonya Li, saya punya sesuatu untuk diungkap. Saya ingin melaporkan anak ini karena mencuri. Nyonya Li, saya baru saja melihat bajingan kecil ini menyelinap ke kamar keluarga Li dan mencuri konsol game. Setelah tuduhan pencurian dikonfirmasi nanti, mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa masuk Li Hua. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak mencuri. Nyonya Li, yang saya sudah berakal dan penurut sejak kecil. Dia tidak akan melakukan hal seperti mencuri. Anda bilang dia mencuri sesuatu. Bukti apa yang Anda miliki? Ada buktinya. Saya baru saja melihatnya, memasukkannya ke dalam ranselnya. Nyonya Li, buktinya meyakinkan. Nyonya Li, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan palsunya. Wen Ying ini hamil di luar nikah. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus balok bawah akan bengkok. Anak yang dibesarkan oleh ibu seperti ini. Mana mungkin tangan mereka bersih? Bukankah begitu katakan padaku? Benar, bagaimana orang seperti ini bisa masuk Li Hua? Itu terlalu memalukan bagi reputasi Li Hua kita bukan. Dia mencuri dan berbohong, anak saya. Sama sekali tidak boleh sekelas dengannya. Dia pasti akan tersesat. Usir dia, cabut kualifikasi penerimaannya. Semuanya, harap tenang. Sekolah dasar Li Hua selalu hanya menerima siswa yang unggul secara moral dan akademis. Jika anak ini benar-benar melakukan pencurian, Li Hua pasti akan mencabut kualifikasi penerimaannya. Kepala pelayan, bawa ibu dan anak itu pergi dan selidiki secara menyeluruh. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mencuri apapun, maupun berbohong. Kenapa aku harus pergi? Kamu mencurinya dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku sama sekali tidak mencuri. Kebohongan begitu saja keluar dari mulutmu. Apakah ibumu mengajarimu ini? Dengan adanya bukti manusia dan materi, Anda masih ingin menyangkalnya. Wen Ying, Anda benar-benar perlu mendisiplinkan anak ini dengan benar. Kepala pelayan, cepat bawa mereka keluar. Aku tidak akan pergi.
Nah, jika kamu pergi sekarang, itu hanya akan menjadi pencabutan kualifikasi penerimaanmu. Jika kamu bersikeras untuk tetap tinggal dan menolak pergi, hati-hati saya akan memastikan bahwa di seluruh Haicheng, kamu tidak akan bisa bersekolah dimanapun. Yang. Sekolah seperti ini, aku juga tidak peduli untuk menghadirinya. Kehilangan aku hanya akan menjadi kerugian bagi sekolah. Kehilangan Rupley hanya akan menjadi kerugian bagi para mitra bisnis itu. Mama jangan khawatirkan itu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Baiklah. Nyonya Li menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Kepala pelayan, cepat usir mereka keluar. Tunggu. Mengapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xiu Cheng? Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mungkin ini benar-benar menyalahgunakan jabatan untuk balas dendam pribadi. Direktur Lee, saat ini, kami hanya bisa memulihkannya sampai batas ini. Staf kebersihan. Mungkinkah wanita malam itu adalah dia? Pergi ke aula perjamuan. Ya, Xiao, mama aku merasa tidak enak. Yang, cepat ambilkan obat kakakmu. Cepat, Baiklah, kakak ipar. Asma Xiao kambuh. Obatnya ada di dalam ranselnya. Urusan kita bisa menunggu. Biarkan saya memberinya obat dulu. Saya mohon. Tentu, aku akan membantumu mendapatkannya. Cepat berikan padaku. Jika dia tidak minum obat tepat waktu, nyawanya akan dalam bahaya. Tidak. Nyonya Tuali. Tolong saya mohon. Nyonya Li. Sudah mencuri dan tidak mau mengaku itu sudah cukup buruk. Tapi sekarang kau pura-pura sakit dan menolak pergi. Sepertinya, apa kau benar-benar berpikir keluarga Li kami mudah digertak? Pengawal. Usir mereka keluar. Xiao. Jika terjadi sesuatu pada putriku, saya tidak akan melepaskan kalian semua. Masih berani bicara keras sekarang. Tidak apa-apa, Mama di sini. Mama pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Halo Tuan Muda. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya berhenti sekarang juga. Apa yang terjadi? Dadaku sakit sekali. Direktur Li. Asma Xiao kambuh. Dia sedang sekarat sekarang. Saya mohon tolong, selamatkan dia. Apa maksud dari semua ini? Direktur Li, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh penampilan menyedihkannya itu, skema orang ini. Lei Suifang. Jika terjadi sesuatu pada putriku, jika dia mengalami kecelakaan, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Segera bawa dokter ke sini. Jika kamu menunda sedikit pun, tidak ada satupun dari kalian yang akan punya pekerjaan lagi. Tidak apa-apa. Xiao baik-baik saja. Sekarang dia baik-baik saja. Syukurlah obat itu diberikan tepat waktu. Jika itu terjadi lebih lambat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Direktur Lee, rekaman pengawasan telah diambil. Wen yang sama sekali tidak memasuki ruangan itu. Lei Shuifan memasukkan konsol game ini diam-diam ke dalam ranselnya. Benar-benar dia yang menjebak mereka. Aktris yang sangat hebat. Dia menipu kita semua. Benar sekali. Terjebak dengan kerabat sekejam itu. Ketiganya ibu dan anak terlalu sial. Berani-beraninya menggertak kami, wanita yang dipedulikan oleh Direktur Lee. Sekarang, kau telah mengusik sarang lebar. Lei Shuifang, beraninya kamu di wilayah keluarga Li, menyebarkan rumor dan kebohongan. Apakah kamu pikir keluarga Li semuanya bodoh? Nyonya Besar Li. Aku. Direktur Li, saya salah. Lei Shuifan, Saya tidak berani lagi. Tolong kasihanilah. Ampuni saya. Aku tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Itu tergantung pada apa yang diinginkan korban.
Wen Ying, apa kau gila? Aku adalah istri kakak laki-lakimu. Istri kakak. Kau seorang pembunuh. Akan kubiarkan kau menindas putriku? Cepat minta maaf pada putriku. Karena kau, putriku hampir mati. Akan kupukul kau sampai mati. Minta maaf pada putriku. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau tidak mau minta maaf pada putriku? Akan kupukul kau sampai mati. Aku salah. Aku bilang aku salah, apa itu tidak cukup? Bawa Lei Shuifang pergi. Tangani dia sesuai aturan lama. Biarkan dia tetap hidup saja. Ya, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Wen Ying, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tahun-tahun belakangan ini, dia membesarkan 2 anak sendirian. Dan dia punya kerabat vampir seperti itu. Bagaimana tepatnya dia bisa menahannya? Pasin sudah melewati masa kritis. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Kirim Xiao Xiao ke seluruh Haicheng, rumah sakit terbaik, untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Keluarga Li akan menanggung semua biayanya. Ya, saya akan segera mengaturnya. Direktur Li, kau adalah... Insiden itu terjadi di kediaman Li. Saya seharusnya secara alami bertanggung jawab. Setelah Xiao Xiao pulih, biarkan dia dan Yang Yan bersama pergi belajar di Lihua. Benarkah? Terima kasih Direktur Li. Semua orang bilang, Direktur Li berhati dingin. Saya tidak menyangka, dia sebenarnya cukup baik. Ngomong-ngomong, Wen Ying, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan padamu. Kedua anak ini, apakah mereka anakku? Apa? Apa? Wanita di video itu, apakah itu kamu? Bukankah ini yang 6 tahun lalu? Rekaman pengawasan dari malam itu. Jangan bilang, Direktur Li adalah pria dari malam itu. Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu. Pada akhirnya, apakah itu kamu? Kedua anak ini. Apakah mereka benar-benar keturunanku? Keluarga kaya menekankan status sosial yang setara. Jika dia tahu bahwa saya diam-diam melahirkan anak-anaknya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Mungkin. Dia bahkan mungkin akan menganiaya Yang Yang dan Xiao Xiao. Tidak. Apakah kamu begitu yakin? Hari itu. Tepat pada hari, saya dipecat oleh grup Li. Saya pergi sangat awal. Tidak mungkin saya masih berada di perusahaan selarut itu. Mungkinkah? Aku benar-benar membuat kesalahan. Memecatmu sebelumnya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai kompensasi, aku bisa mempekerjakanmu kembali ke Departemen Logistik. Gaji 2 kali lipat. Tidak. Tidak perlu. Tinggal di bawah hidung Direktur Li setiap hari. Bagaimana jika Yang Yang dan Xiao Xiao terbongkar? Gaji bulanan 50.000, pekerjaan mudah. Direktur Li, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, Gaji bulanan 80.000, ini bukan tentang uang. gaji bulanan 100.000, kerja 4 hari istirahat 3 hari. Selesai. Pekerjaannya adalah membersihkan. Yang Xiao Xiao, saya minta maaf. Dia menawarkan terlalu banyak. Setelah saya menabung cukup untuk biaya kuliah kalian, Mama akan mengundurkan diri dari grup. Pergi, Mama. Pergi, Mama. Ayo, Mama. Teruslah maju, teruslah maju. Pergi, Mama. Baru 3 menit berlalu. Teruslah para orang tua. Aneh, aku baru melompat sebentar. Bagaimana aku sudah tidak bisa bertahan? Jantungku berdetak sangat cepat. Staminaku jelas tidak seburuk itu. Lihat, sudah kubilang dia sudah tua. Dia pasti tidak bisa melakukannya. Dia hampir 1 generasi lebih tua dari mereka. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Kudengar dia hamil sebelum menikah. Anaknya benar-benar menyedihkan. Sudah cukup buruk dia tidak punya ayah. Ibunya sendiri bahkan harus datang dan mempermalukan dirinya sendiri di acara hari orang tua anak. Tepat sekali. Teruslah maju. Teruslah berjalan. Yang Xiao Xiao, ibu tidak akan menyerah. Mama. Ibu pasti akan menang. Mama, aku tidak mau pergi ke sekolah lagi. Kumohon, jangan melompat lagi. Xiao Xiao juga tidak akan pergi ke sekolah. Xiao Xiao hanya ingin Mama. 10 menit sudah berlalu sekarang. Para orang tua tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Mengapa jantungku sangat sakit? Mama. Mengapa dia pingsan? Mama, ada apa denganmu, Mama? Mama, ada apa denganmu, Mama? Apa yang terjadi? Aku tahu sekarang.
Direktur Li Wenying dan anak itu mengalami kecelakaan. Sepertinya ini karena Nona Yo. Apa segera bergegas ke sana? Yu Qianqiang, jika terjadi sesuatu pada ibu dan anak itu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ya, Mama, ada apa? Mama, cepat bangun. Mama, cepat bangun. Wen Ying ini adalah akibat dari perbuatanmu. Merebut kakak Xiu The Cheng film dariku. was translated Pergilah berinkarnasi and dengan narrated damai. by M. Mama. Media. sebuah insiden terjadi selama acara Hari Orang Tua Anak. Jika ini sampai tersebar, Lihun akan tamat. Cepat panggil ambulans. Kepala sekolah, apakah kau mencoba mengundurkan diri lebih awal? Nona Yo ini adalah nyawa manusia. Ibuku dan Nyonya Li adalah teman dekat. Dia memperlakukanku seperti putrinya sendiri sejak aku masih muda. Maafkan aku juga tidak punya pilihan. Saya seorang dokter, biarkan saya melihatnya. Mama, Sepertinya ini serangan jantung mendadak. Jika tidak segera diselamatkan akan terlambat. tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Paman, Anak ini terlalu menyedihkan. Dia tidak punya ayah sejak lahir. Sekarang ibunya sendiri juga meninggal. Kedua anak ini pada akhirnya akan harus tumbuh besar di panti asuhan. Itu benar. Mama akan meninggal. Ini semua karena dia. Aku ingin membalaskan dendam Mama. Mama, Sakit sekali. Mama tolong bangun. Yang. Apa yang terjadi? Mengapa kakak Xiu Cheng ada di sini? Mengapa Direktur Li ada di sini? Ayah, cepat selamatkan Mama. Ayah, Anak ini siapa yang kau panggil ayah dengan santai? Lepaskan tangannya. Cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Bawa Yu Qianqiang pergi. Jika terjadi sesuatu pada Wen Ying dan putranya, dia akan membayarnya dengan nyawanya. Xiu Cheng dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku adalah calon menantu. Pilihan pribadi Nyonya Li. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Xiu Cheng, lepaskan aku. Maafkan aku datang terlambat. Direktur Li. Ini adalah ledakan energi terakhirku. Aku sedang berhalusinasi. Apa hubungan antara keduanya? Perbedaan usia di antara mereka begitu besar. Semua administrator sekolah yang hadir hari ini harus segera diberhentikan. Masukkan nama mereka ke dalam daftar hitam. Mulai sekarang di bawah grupku, tidak ada perusahaan yang boleh mempekerjakan mereka. Ya, Ruang operasi. Ayah, Kakak, dan Mama akan baik-baik saja kan? Mereka akan. Ayah ada di sini. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Papa sudah mengakuinya. Apakah Papa benar-benar Ayah Xiao Xiao dan Kakak? Ya. Di masa lalu. Ayah mengecewakanmu. Setelah ibu dan kakak sembuh, ayah akan membawamu pulang. Dan menebusnya dengan benar. Oke. Ya, pasien sudah melewati masa kritis, tetapi masih memerlukan beberapa hari observasi di rumah sakit. Baik orang dewasa maupun anak itu baik-baik saja. Direktur Li, Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih. The film was translated and narrated by M. Media. Pesona apa yang dimiliki wanita tua ini? Sampai Xiu Cheng begitu tergila-gila, dia bahkan tidak keberatan bahwa dia punya dua beban. Tidak mungkin. Aku harus memberitahu Bibi Li tentang ini. Dia sangat menginginkan cucu kandung jika dia tahu putranya. Presiden terhormat dari grup Li ternyata bersedia membesarkan anak orang lain. Dia pasti tidak akan membiarkan Wen Ying lolos. Yu Qianqiang. Mengapa kita belum sampai? Pedal gas bukan hanya pajangan. Injak. Mengemudi sangat pelan. Apakah kamu mencoba menghancurkan setiap semut di jalan? Nyonya, saya tahu Anda cemas. Tapi harap tenang dulu. Tuan muda dan Nyonya muda tidak akan lari. Selain itu, kita bahkan belum meninggalkan garasi.
Aku tidak peduli. Aku akhirnya punya seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Aku ingin segera melihat mereka. Halo Nenek Lee. Halo Nenek Lee. Bagus. Hari itu aku berpikir, jika aku juga punya sepasang anak kembar yang cerdas dan berkelakuan baik. Betapa indahnya itu. Hei, aku tak menyangka mimpiku benar-benar jadi kenyataan. Surga benar-benar memihak kita. Memihak keluarga Liku. Mengemudi lebih cepat. Tolong telepon kembali. Sialan, mengapa Bibi Lee juga tidak mengangkat telepon? Cucu laki-laki dan cucu perempuan kesayanganku, mengapa kamu datang ke rumah sakit? Nyonya ini seharusnya kamarnya. Kian-Kian, mengapa kamu di sini juga? Bibi Lee, Ana, Wen Ying dan benih liar kecilnya terluka. Bagaimana ini sampai membuat Bibi Lee khawatir, dan dia secara pribadi bergegas ke rumah sakit. Bibi Lee, Anda harus bertanggung jawab atas ini. Kakak Xiu Cheng telah disihir oleh wanita tua Wen Ying itu, dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan mengambil nyawaku jika ini tersebar. Reputasi kakak Xiu Cheng akan hancur bukan? Mungkinkah Wen Ying mengandalkan fakta bahwa dia melahirkan anak keluarga Lee, sudah mulai bertindak sembrono, berlagak seenaknya? Awalnya demi kedua anak itu, aku berniat memperlakukannya dengan baik. Tapi sekarang tampaknya wanita ini tidak bisa dipertahankan. Jangan khawatir, ibumu dan aku adalah teman dekat. Aku pasti akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan anak itu Xiu Cheng bertindak sembrono. Terima kasih Bibi Lee. Wen Ying, apakah kau pikir dengan mengandalkan beberapa metode licik, kau bisa mencuri kakak Xiu Cheng? Bermimpi saja. Bibi Lee sama sekali tidak akan memihakmu. Ayo pergi, cepat masuk ke dalam untuk melihat anak-anak. Lewat sini. Apa yang terjadi di sini? Ada apa ini? Bagaimana mereka bisa terluka separah ini? Bibi Lee ini semua salah wanita tua itu. Dia sudah sangat tua namun tidak tahu batasannya. Bersikeras untuk ikut serta dalam kompetisi lompat tali sekolah. Dalam cuaca sepanas ini, dia pingsan karena kelelahan. Dia pantas mendapatkannya, dan anak yang dilahirkannya juga jatuh karena dia tidak bisa berdiri tegak. Aku hanya pergi ke sekolah untuk inspeksi luka-luka mereka. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tapi Wen Ying, dia malah menjebakku, mengatakan aku yang melakukannya. Dia bahkan menghasut kakak Xiu Cheng untuk menyalahkanku. Yang jatuh. Apakah ini serius? Dokter berkata, tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan Zhao Zhao? Bagaimana keadaan Zhao Zhao? Nenek Xiao Xiao baik-baik saja? Syukurlah kau baik-baik saja. Mengapa Bibi Lee begitu peduli pada dua anak kecil ini? Bibi Lee, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh ibu dan kedua anaknya. Penampilan polos wanita tua Wen Ying itu, tua dan jelek, dan di atas itu licik, pria yang bisa berhubungan The dengannya film was dan punya translated anak. and Juga narrated bajingan by tak M. berguna. Media. Tutup mulutmu. Sungguh tidak sopan. Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa Yu Qian-Qian begitu kasar dan tak tertahankan? Cucu malangku. Nenek benar-benar hancur hati. Apa? Cucu. Aku tidak salah dengarkan. Dua bajingan kecil ini sebenarnya anak-anak Xiu Cheng. Membiarkan anak-anak terluka seperti ini. Maka Wen Ying itu juga bukan ibu yang kompeten. Setelah dia bangun, berikan saja dia sejumlah uang dan usir dia. Jangan usir Mama. Cedera anak-anak. Bukan salah Wen Ying. Apa yang baru saja kau lakukan? Beritahu ibuku dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, kau tahu akibatnya. Cukup Li Xiu Cheng. Apa bagusnya Wen Ying itu? Mengapa kau bersekongkol dengannya? Untuk menindas Qian-Qian. Jangan kau lupakan, mengingat usianya. Kau bisa memanggilnya Bibi. Ibu, cucumu jatuh. Dilakukan oleh Yu Qian-Qian, namun kau masih melindunginya. Apa maksudmu? Koma Wen Ying, disebabkan oleh Yu Qian-Qian yang meracuni airnya. Yang jatuh. Dia juga secara pribadi mendorongnya. Apakah yang dikatakan Xiu Cheng itu benar? Bibi Li, Anda harus percaya padaku, bukan aku. Karena Nona Yu merasa bahwa aku telah berbuat salah padamu. Mengapa kita tidak memanggil polisi saja untuk menanganinya? Bagaimana seharusnya percobaan pembunuhan dihukum? Aku tidak perlu menjelaskan itu padamu kan? Tidak, jangan. Bibi Li, Anda melihatku tumbuh sejak aku kecil. Anda tahu orang macam apa aku ini. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku percaya Qian-Qian. Dia bilang dia tidak melakukannya. Jadi itu pasti bukan dia. Kepala pelayan panggil polisi. Biarkan polisi menyelidiki secara menyeluruh. Jangan sampai putraku karena dibutakan oleh cinta, salah menuduh orang yang tidak bersalah tanpa alasan. Baiklah, saya akan pergi sekarang juga. Jangan pergi. Jika kau tidak melakukannya, mengapa kau gugup? Aku, apa yang harus kulakukan sekarang?
Si Jalang Wen Ying itu, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Hanya sekali itu 6 tahun lalu. Dia melahirkan anak-anak kakak Xiu Qing. Bibi Li. Aku hanya terlalu mencintai kakak Xiu Qing. Aku tidak tahan Wen Ying merusak reputasi kakak Xiu Qing. Itu sebabnya aku sejenak dibutakan oleh dorongan hati. Aku sudah tahu aku salah sekarang. Tolong maafkan aku. Yu Qian, orang yang melukai cucuku. Apakah benar-benar kau? Aku. Kau Yu Qian yang keji. Beraninya kau melukai cucuku. Kau benar-benar kurang ajar. Aku tidak tahu mereka adalah anak-anak kakak Xiu Qing. Liu Qin, Ya, mulai hari ini, hentikan semua kolaborasi dengan keluarga Yu. Mengenai Yu Qian, tangani dia sesuai prosedur biasa. ya. Nona Yu, mari kita pergi. Lepaskan aku, bebaskan aku. Bibi Li, Anda dan ibuku adalah sahabat karib. Kumohon demi ibuku, bantu aku memohon pada kakak Xiu Qing. Tolong mohonkan ampun, jika dia menggunakan cara-cara itu padaku. Aku benar-benar tidak akan selamat. Yu Qian, aku melihatmu tumbuh dewasa. Aku selalu berpikir kau adalah anak yang baik. Aku bahkan pernah mencoba menjodohkanmu dengan putraku. Aku tidak pernah menyangka hatimu begitu jahat. Wanita dengan hati berbisa sepertimu sama sekali tidak boleh melangkahkan kaki melewati pintu keluarga Liku. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Nona Yu, Anda sebaiknya ikut dengan saya dengan patuh. Direktur Li terhadap Anda sudah menunjukkan belas kasihan. Saya beritahu Anda, jika hari ini Wen Ying dan anak-anaknya benar-benar mengalami kemalangan, saya khawatir Anda bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut. Sudah berakhir. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Wen Ying, saat kau bangun, mari kita menikah. Direktur Li. Masuk. Direktur Li, ada dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Aku akan pergi sekarang juga. Kakak kamu sudah bangun. Di mana Mama? Dia ada di sana. Mama, jangan tidur, cepat bangun. Mama, bangun. Mama sudah bangun. Ibu baik-baik saja. Apa ibu menakuti kalian? Siapa yang membawa kita ke rumah sakit? Itu Papa. Saat Mama dan Kakak tertidur, Papa menjaga kami sepanjang waktu. Ayah? Mungkinkah Direktur Li? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mungkinkah apa yang aku lihat saat itu bukanlah ilusi? Tapi Direktur Li, mengapa dia tiba-tiba muncul di sekolah dan menyelamatkanku? Dan bahkan dengan susah payah merawat anakku dan aku, apakah dia sudah tahu tentang asal-usul Yang dan Xiao Xiao? Ibu, wajahmu sangat pucat. Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat lagi? Ibu baik-baik saja. Kau sudah bangun. Apakah kau merasa tidak nyaman? Aku akan memanggil dokter. Tidak. Tidak perlu. Tepat waktu. Bubur bergizi yang kuminta dapur buatkan untukmu juga sudah datang. Direktur Lydia ternyata memiliki sisi yang begitu lembut. Ayo coba ini. Minumlah perlahan. Tidak ada yang mendesakmu. Terima kasih Direktur Li. Saya akan melakukannya sendiri. Wen Ying, Direktur Li, kau bicara dulu. Anda bicara dulu. Yu Qian, sudah diusir dari Haicheng. Para eksekutif senior Lihua juga telah mengalami perombakan besar. Yang dan Xiao Xiao sekarang bisa pergi ke sekolah tanpa khawatir. Tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Terima kasih Direktur Li. Namun, aku masih tidak berpikir ini cukup. Untuk mencegah situasi ini terjadi lagi di masa depan, aku telah memutuskan untuk mengungkap identitas kedua anak itu secara terbuka. Mengapa kita tidak menetapkannya untuk pesta pertunangan kita? Pesta pertunangan. Direktur Li, apakah Anda salah paham tentang saya? Aku, Wen Ying,
Berapa lama kau berencana The film menyembunyikan was ini dariku? translated and narrated by M Media. Kau diam-diam melahirkan anak-anakku dan menyembunyikan mereka selama 5 tahun. Sekarang setelah aku menemukanmu, jangan pernah berpikir untuk pergi lagi. Aku, Wen Ying, apakah kau berencana membiarkan anak-anak menjalani seluruh hidup mereka tanpa seorang ayah? Pesta pertunangan sudah kutetapkan 1 bulan dari sekarang. Pada saat itu aku akan mengundang semua tokoh berpengaruh di Haicheng untuk hadir. Secara resmi mengumumkan identitas kedua anak itu. Dan lebih jauh lagi, mengumumkan bahwa mereka adalah pewaris masa depan grup Li. kalau begitu, aku tidak setuju. Nyonya lihat ini. Xiu Cheng, Wen Ying melahirkan anak kembar untuk keluarga Li. Aku mengerti bahwa kau ingin memberinya kompensasi tetapi sebagai direktur dari grup Li. Pernikahan, ini adalah peristiwa besar yang dapat mengguncang seluruh kota. Apakah kau benar-benar akan menikahi wanita yang begitu tua? Dia hampir bisa menjadi ibumu. Apakah kau akan membiarkan semua tokoh berpengaruh di kota datang dan menyaksikan keluarga Li menjadi bahan tertawaan? Siapa yang ingin kunikah adalah kebebasanku. Tak seorang pun boleh ikut campur denganku. Orang lain, aku ibumu. Justru karena kau adalah ibuku, aku memberitahumu beberapa hal di sini. Aku mencari selama 6 tahun penuh hanya untuk menemukan Wen Ying. Aku sama sekali tidak akan pernah melepaskan tangannya lagi. Dalam hidup ini selain dia, aku tidak akan menikahi orang lain. Kau anak durhaka. Kau benar-benar akan membuatku marah besar. Liu Qin, Ya, antar nyonya tua kembali. ya, Nyonya. Anda sebaiknya kembali dulu. Kau benar-benar. Nyonya, Kau. Li Xiu Cheng, aku adalah ibu kandungmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apakah kau mencoba menentang hukum langit? Nyonya tua harap tenang. Sebenarnya, saya pribadi merasa bahwa Wen Ying ini, meskipun dia sedikit lebih tua, namun, menilai dari sikap dan ucapannya, dia berhati baik dan lembut serta anggun. Selain itu penampilannya juga bagus. Terlebih lagi, dia adalah ibu kandung, tuan muda dan nona muda. Ibu kandung. Lupakan saja. Mengingat kepribadian Xiu Cheng, apapun yang dia putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, karena ini menyangkut pewaris grup, kita sama sekali tidak boleh menganggapnya enteng. Dengarkan, sebelum secara resmi mengumumkan identitas kedua anak itu, lakukan tes paternitas. Aku masih perlu melihat laporan penilaian resmi hitam di atas putih, sebelum aku bisa benar-benar tenang. Ya Nyonya, saya akan segera pergi menanganinya. Sialan Wen Ying, dia menghancurkanku seperti ini. Tunggu saja kau, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kepala pelayan Li, apa yang dia lakukan di sini? Pusat pengujian hubungan. Tes paternitas. Mungkinkah Nyonya Li curiga? Ada masalah dengan garis keturunan kedua anak itu. Ini benar-benar kesempatan emas. Wen Ying, sekarang kau benar-benar tamat. 1 bulan kemudian. Apakah kau benar-benar tidak akan beristirahat dan memulihkan diri beberapa hari lagi? Sebenarnya selama kau bersedia, aku bisa menafkahimu selamanya, membiarkanmu menjadi yang paling beruntung, nyonya kaya di seluruh Haicheng. Menganggur di rumah, tetaplah menganggur. Lagi pula bekerja sekarang juga tidak melelahkan. Baiklah, Hubungan kita belum dipublikasikan. Tidak akan baik jika The orang-orang di film was perusahaan melihat kita. translated and narrated by M Saya akan Media. keluar duluan. Anda keluar belakangan. apakah kau melupakan sesuatu? Mobil Direktur Li. Yingyin, mengapa kamu naik mobil Direktur Li untuk bekerja? Pantas saja selama ini, kau tidak menghubungi keluarga. Jadi kau memanjat tangga sosial. Ayo pergi, kita harus pergi memeras uang darinya. Baiklah, Kakak Ing. Lama tidak bertemu. Mengapa penampilanmu terlihat begitu bagus? Gadis bodoh. Lihat di sini, apa ini? Kakak Ing kita. Dia telah menemukan pria impiannya. Kakak Ing. Kamu sudah memakai cincin. Kapan pesta pernikahannya? Ingat untuk mengundang kami untuk permen pernikahan. Wen Yin. Seseorang mencarimu di luar.
Lihatlah. Bunga ini. Kakak. Kakak ipar. Saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen Anda. Mengapa Anda datang mencari saya? Ada apa? Hanya karena kamu naik status sosial. Kamu memunggungi kami dan pura-pura tidak mengenal kami. Wen Ying, tidak ada yang sekejam dirimu. Saya tidak berperasaan. Tentu saja. Hitung sendiri. Sudah berapa lama sejak kamu mengirim uang ke rumah? Terakhir kali kamu menyuruh Direktur Lee mencari seseorang untuk memukuliku seperti ini. Aku hampir kehilangan separuh nyawaku. Kakakmu dan ibumu sama-sama dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kami bertiga ke dokter minum obat pemeriksaan kesehatan. Mana yang tidak membutuhkan biaya? Uang ini, kamu harus menyediakannya. Ying, kamu bersama Direktur Lee sekarang. Dia pasti memberimu banyak uang kan? Kami tidak akan mempersulitmu. Beri kami beberapa juta saja untuk dibelanjakan sementara ini. Ketika uangnya habis, kami akan kembali untuk meminta lagi. Di siang bolong, Anda benar-benar tahu cara bermimpi. Kamu jalang kecil, kamu benar-benar berpikir bahwa terbang ke dahan. Berarti kamu bisa menjadi burung phoenix ya. Jika kamu tidak memberi kami uang itu, kami akan segera pergi mengadu kepada Direktur Lee. Mengatakan kamu hamil di luar nikah, bahwa kamu tidak bermoral dan tertular penyakit kotor. Lihat apakah dia masih menginginkanmu saat itu. Kalian semua, kalian sudah keterlaluan. Direktur Lee. Direktur Lee, sesuai instruksi Anda, tim perjamuan terbaik dunia sudah tiba di Haicheng. Bahan bunga yang diperlukan untuk perjamuan semuanya diterbangkan dari Bulgaria. Mawar mengenai Nona Wen, perhiasan yang perlu dia kenakan juga dibuat khusus dalam semalam oleh merek mewah ternama di Paris dan saat ini sedang dalam perjalanan. Bagus. Kau pastikan bahwa di perjamuan pertunangan, aku sama sekali melarang adanya kesalahan. Dimengerti. Batalkan pesta pertunangan segera. Li Xiujing, lihatlah baik-baik dirimu sendiri. Ini adalah wanita baik-baik yang selama ini kamu dambakan. Wen Yang dan Wen Zhao sama sekali bukan anakmu. Laporan tes DNA. Sudah kubilang sejak lama bahwa Wen Ying bukanlah orang baik, mengandalkan fakta bahwa anak-anaknya memiliki kemiripan denganmu. Dia berani memasukkan benih keluarga Li. Dia benar-benar tidak tahu diri. Pembohong seperti ini. Dan kamu masih sangat mencintainya. Kamu bahkan ingin menikahinya. Dan kamu ingin seluruh grup Li diwarisi oleh anak haram yang dia lahirkan. Direktur Lee, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Batalkan pesta pertunangan. Segera suruh Wen Ying dan dua bajingan kecil itu keluar dari keluarga Li, keluar dari Haicheng. Jangan pernah biarkan aku melihatnya lagi. Aku tidak percaya. Aku akan mencari Wen Ying sekarang. Aku ingin dia memberitahuku sendiri. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan percaya dia akan menipuku. Biarlah, lebih baik jika dia pergi memastikannya sendiri. Kalau tidak si bodoh yang dimabuk cinta ini. Siapa tahu, berapa lama dia akan terus dibodohi. Berhenti mengomel. Cepat berikan uang itu kepada kami. Kalau tidak, aku akan pergi mencari Direktur Lee sekarang juga. Baiklah, pergi dan katakan padanya sekarang juga. Lihat, apakah Direktur Lee akan mempercayai Anda? Apa yang terjadi? Mengapa Wen Ying sama sekali tidak takut? Sebaliknya dia bersikap sangat tangguh. 6 tahun lalu, Wen Ying kebetulan bekerja di grup Li juga. Mungkinkah dua bajingan kecilnya adalah anak-anak Direktur Lee? Jika itu masalahnya, bukankah aku akan mendapatkan durian runtuh? Ying, katakan yang sebenarnya kepada kakak iparmu, Wen Yang dan Wen Zhao. Apakah mereka anak-anak Direktur Lee? Apel, keluarga Lee hanya memiliki satu pewaris laki-laki selama 18 generasi. Kedua anak laki-laki itu, jika itu benar-benar benih Direktur Lee, grup Lee ini akan berada di tangan kita nanti. Saya akan menjadi orang terkaya di Haicheng. Tidak mungkin, saya tidak boleh menimbulkan masalah bagi Li Xiucheng. Aku tak boleh membiarkan kakak dan kakak iparku tahu bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Kalian semua salah menebak. Ayah dari kedua anak ini bukanlah Direktur Lee. Ayah anak-anak ini adalah seorang penjudi.
Dia menumpuk segunung utang karena berjudi di luar. Semua tabungan saya telah digunakan untuk melunasi utangnya. Dan saya masih berutang beberapa juta sekarang. Kamu, Jadi jangan berpikir untuk datang kepada saya meminta uang. Saya juga tidak punya uang. Apa? Wen Ying, apa kamu gila? Penjudi itu tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun ini, dan kamu masih membantunya melunasi utang judi. Bagaimanapun dia adalah ayah dari kedua anak itu. Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Gila, gila. Pria liar yang kamu bicarakan itu, bukankah dia dari desa kita? Yang tumbuh bersamamu, Liu Erniu. Ya, itu dia. Dia yang paling miskin di desa kita. Dan kamu bilang dia berutang judi lagi. Wen Ying, apakah otakmu ditendang keledai? Dasar perempuan pembawa sial. Bagaimanapun saya tidak punya uang sekarang. Jika kalian punya uang cadangan, mengapa tidak meminjamkan saya sedikit untuk membantu saya? Tidak, tidak. tidak sepeser pun. Wen Ying, bukankah kamu akan memutuskan hubungan dengan kami? Baiklah, kami akan memutuskan hubungan denganmu. Jalan, jangan harap wanita tua ini melunasi utangmu. Ayo pergi, ayo pulang. Kamu, Wen Ying, hatiku tulus padamu. Mungkinkah kau benar-benar telah membohongiku selama ini? The film was translated and narrated by M Media. Inilah keluarga yang pernah saya coba dukung dengan sekuat tenaga. Saat sesuatu terjadi pada saya, mereka lebih bersemangat daripada siapapun untuk memutuskan hubungan dengan saya. Mulai sekarang, saya hanya akan hidup untuk diri sendiri, dan Yang Yang dan Xiao Xiao. Direktur Li, mengapa Anda di sini? Direktur Li, ini di perusahaan Anda. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Yang Yang dan Xiao Xiao. Dengan siapa kau memiliki mereka? Apa? Li Xicheng, apa yang merasuki Anda? Anda satu-satunya pria yang pernah bersama saya. Tentu saja mereka anak-anak Anda. Bagaimana kau menjelaskan ini? Tidak ada hubungan darah. Itu tidak mungkin. Ada yang salah dengan laporan ini. Ayah dari kedua anak ini bukanlah Direktur Li. Wen Ying, kata-katamu yang mana? Yang benar? Dan yang mana yang palsu? Anda tidak mempercayai saya. Li Xicheng. 6 tahun lalu Anda yang dibius dan datang memprovokasi saya. Selama bertahun-tahun ini, saya membesarkan kedua anak itu sendirian. Saya tidak pernah berpikir untuk mengandalkan gengsi keluarga Li Anda. Li Xicheng, pikirkan baik-baik sendiri. Apakah saya benar-benar tipe wanita yang merencanakan dengan cermat hanya untuk menikah ke dalam keluarga kaya? Baiklah, The film was Aku percaya padamu. translated and narrated by M Media. Kalau begitu saya akan bekerja sekarang. tunggu sebentar. Siapa Liu Erniu? Apa? Baru saja kakak iparmu berkata bahwa kalian tumbuh bersama sejak kecil. Apakah dia cinta pertamamu? Liu Erniu hanyalah tetangga saya. Selain Anda selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah terlibat dengan pria lain. Kau mengatakan ini sendiri. Kau belum pernah sebelumnya, dan kau tidak diizinkan di masa depan. Wen Ying, mulai sekarang, kau hanya boleh memilikiku.
Baiklah. Saya akan pergi bekerja sekarang. Direktur Lee, karena Anda dan Nona Wen sudah menyelesaikan masalah, maka laporan penilaian ini Harus mengizinkan dia dan kedua anak itu untuk mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Lee. Masalah ini tidak bisa tetap ambigu. Nyonya tua juga membutuhkan penjelasan. Kakak ipar. Halo, Wen Ying. Ibumu sedang sekarat. Apa? Ying, Ying. Di masa lalu, kakak laki-laki dan iparmu telah menyakitimu. Tapi ibumu, masih ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Alamatnya sudah dikirimkan kepadamu. Cepatlah datang ke sini. Cepatlah datang ke sini. Halo kakak ipar. Bukankah Anda bilang ibu sakit parah di rumah sakit? Mengapa kita sekarang berada di hotel? Berhenti bicara omong kosong dan cepat masuk. Trik apa yang sedang Anda coba lakukan sekarang? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Kamu datang ke sini dulu. Jika ada apa-apa kita bisa membicarakannya saat bertemu. Saya tidak akan mengurusnya lagi. Saya akan kembali sekarang. Direktur Lee, hasilnya sudah keluar. Kali ini sama sekali tidak ada kesalahan. Yan Yan dan Xiao Zhao adalah anak biologis Anda. Laporan. Saya juga memeriksa rekaman pengawasan rumah sakit. Yu Qian pernah diam-diam menyelinap ke departemen identifikasi. Dia pasti telah merusak materi dari penilaian pertama. Seperti yang diharapkan. Wen Ying tidak membohongiku. Yang Yang dan Xiao Xiao. Dengan pria mana kau memiliki mereka? Kali ini aku membuatnya menderita ketidakadilan. Di mana dia sekarang? Aku harus pergi meminta maaf padanya. Ini, staf Departemen Kebersihan mengatakan, dia terlihat panik setelah menerima panggilan telepon, bahkan tidak mengganti pakaiannya, The dan film was meninggalkan posnya tanpa translated izin. and narrated by M Media. Wen Ying selalu berdedikasi pada pekerjaannya. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, dia tidak akan meninggalkan posnya tanpa izin. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Ini, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Segera pergi, mobilisasi semua sumber daya, sisir seluruh kota. Kau harus menemukannya untukku. Ya, Inyahlah, Anda tidak boleh masuk. jangan hentikan aku. Aku harus menemui kakak Xiu Cheng hari ini. Direktur Lee, saya minta maaf. Nona Yu bersikeras memaksa masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Kakak Xiu Cheng, ada sesuatu yang penting yang harus kuberitahukan padamu. Jika kau tidak mendengarkan, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kalian berdua keluar dulu. Yu Qian. Aku ingat memberitahumu bahwa kau tidak diizinkan muncul di Haicheng lagi. Kakak Xiu Cheng, aku melakukan semua ini. Semua demi dirimu. Hari itu, aku melihat Wen Ying bersama seorang pria tua. Kecurigaan muncul di hatiku. Jadi aku mengirim orang untuk menyelidiki kampung halamannya. Ternyata semua orang di kampung halamannya memberitahuku. Dia punya kekasih lama di kampung halaman. Dia adalah penjudi bernama Liu Erniu. Sampai sekarang mereka selalu berhubungan. Ini adalah kesaksian dari kakak laki-laki dan iparnya, serta para tetangga di kampung halaman. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Ying Ying baru saja mengalami insiden, dan Yu Qian segera muncul. Itu tidak mungkin kebetulan. Itu hanya satu sisi cerita. Itu tidak kredibel. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Untungnya aku datang dengan persiapan. Kakak Xiu Cheng, aku tahu kamu punya masalah denganku. Dan tidak percaya apa yang kukatakan. Bagaimana kalau begini? Kata orang melihat adalah percaya. Saat ini Wen Ying sedang bersama kekasih lamanya, memesan kamar di sebuah hotel. Jika kamu benar-benar tidak percaya, ayo kita pergi. Aku akan membawamu untuk memergoki mereka sekarang juga. Kami sudah mengikuti perjanjian dan memancing orang itu ke sini. Di mana kompensasi yang dijanjikan Nona Yu?
Aku tidak menyangka. Pelacur murahan Wen Ying ini bernilai uang sebanyak itu. Kita akan punya banyak uang untuk dibelanjakan sekarang. Suruh orang itu masuk. Setelah itu, kamu boleh pergi. 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 Cepat. Adik, jangan salahkan kakakmu. Siapa suruh kamu menyinggung nona muda kaya itu? Dia bisa menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan seekor semut. Baiklah. Berhenti mengoceh, cepatlah pergi. Ying. Kakak Erniu sudah lama menunggumu. Liu Ani. Aku tidak menyangka. The film was Setelah translated bertahun-tahun, and narrated by M. kamu bahkan lebih cantik daripada saat kamu masih muda. Wajah kecil ini. Bentuk tubuh ini. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Jangan terburu-buru, kakak Erniu. Ada di sini sekarang untuk memuaskanmu dengan benar. Kakak Xiu Cheng, ketika kita sampai di hotel nanti, kamu akan tahu aku tidak bicara omong kosong. Wen Ying wanita ini. Kamu begitu baik padanya. Namun dia bahkan tidak berterima kasih, dan dia bahkan berani mengambil uangmu untuk menghidupi kekasih di luar. Seharusnya dia berkaca dan melihat dirinya sendiri dulu. Dia. Tutup mulutmu. Kendarai mobilmu. Wen Ying, kakak Xiu Cheng paling membenci pengkhianatan. Selama dia melihat kamu berbaring dengan kekasih lamamu, kehancuranmu akan tiba. Setelah menyingkirkanmu, orang yang paling mungkin untuk menjadi nyonya muda keluarga Li. Tetaplah aku. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Ada apa? Kamu bahkan tidak mengenali kakak Erniu-mu. Ini baru beberapa tahun bukan? Liu Erniu. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Apa yang ingin Anda lakukan? Lepaskan saya. Sakitnya minta ampun. Kamu. Dasar jalang sialan. Tidak patuh. Aku rasa, kamu pantas sekali dipukuli. Tunggu saja. Nanti aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Lalu aku akan lihat, apakah kamu masih memohon padaku untuk tidur denganmu? Kakak Xiu Cheng, aku tidak bicara omong kosong kali ini kan. Wen Ying wanita ini biasanya berpura-pura lembut, tapi diam-diam. Dia hanyalah seorang jalang. Wen Ying, aku tidak menyangka bahwa di belakangku, kamu bersenang-senang seperti ini. Kamu sudah setua ini. Apa kamu sanggup? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Li Xicheng. Bukan seperti itu. Apa yang kau jelaskan? Orang yang harus memberikan penjelasan. Itu dia. Sialan kamu berani memukulku. Hentikan. Kakak Xiu Cheng, yang mengkhianatimu, jelas adalah Wen Ying. Kamu seharusnya menyalahkannya. Mengapa kamu dan kekasihnya begitu cemas? Yu Qianqian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa skema yang kau lakukan di belakangku, aku tidak tahu? Aku. Yu Qianqian. Aku mempertimbangkan hubungan lama antara kedua keluarga kita, dan aku mentoleransimu berkali-kali. Tapi kau tidak menunjukkan penyesalan. Dan bahkan berani diam-diam mengambil materi tes paternitas. Sekarang kau berani menyewa orang untuk menculik Wen Ying. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Direktur, maafkan kami. Kami datang terlambat, baru saja di pinggir jalan. Kami melihat dua orang ini bertingkah mencurigakan. Merasa ada yang tidak beres. Kami menangkap dan menginterogasi mereka. Ternyata, mereka benar-benar bekerja sama dengan Yu Qianqian. Baik sekali. Bawa kedua orang itu pergi. Dan bawa Yu Qianqian bersama mereka. Kirim mereka ke kantor polisi. Aku ingin melihat, apakah menculik wanita-wanita Li Xicheng benar-benar akan membuat mereka dipenjara seumur hidup. Direktur Li, ini salah paham. Ini semua salah paham.
Kami adalah kakak laki-laki dan iparnya sendiri. Bagaimana mungkin kami menyakitinya? Direktur Lee. Ya, benar sekali. Masalah itu. Yingyin, cepat jelaskan semuanya kepada Direktur Lee. Kami adalah satu-satunya kerabat yang kamu miliki di dunia ini. Kamu tidak mungkin mengirim kakak dan iparmu ke penjara kan? Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Mereka bukan kerabat saya. Bawa mereka pergi. Direktur Film Lee. was translated and narrated by M Media. Direktur Lee. Mengenai dia. Dia pada dasarnya bukan warga negara yang baik. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka bantu dia mengaturnya. Mengerti? Tolong. Yingyin, aku adalah kakak Enyumu. Tolong. Diam. Tolong. Bagaimana kabarmu? Apakah dia baru saja? Tidak, syukurlah Anda datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu terlihat mengerikan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Direktur Lee. Saya tiba-tiba merasa sangat panas. Saya merasa seperti kehilangan kendali. Bisakah kamu memelukku sebentar? Wen Ying, Direktur Lee, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat tampan? bajingan-bajingan tadi. Juga membiusnya. Wen Ying kamu. Bisakah kamu mengizinkanku menciummu? Hanya satu ciuman. 1 bulan kemudian. Nyonya tua. Nyonya Yu masih berlutut di luar dan menolak untuk pergi. Dia berkata, jika putrinya tidak dibebaskan, dia akan memutuskan hubungan dengannya. Sang Buddha berkata ada sebab dan akibat karma dan pembalasan. Dia sendiri yang mendatangkan ini. Meskipun aku masih tidak bisa menerima Wen Ying. Yu Qianqian, setelah berulang kali melakukan perbuatan jahat, menerima hukuman sekarang. Hanyalah hal yang benar dan pantas. Biarlah. Jika dia ingin memutuskan hubungan, biarkan saja dia. Mengerti? Saya akan pergi dan menyampaikan pesan itu segera. Papa dan Mama tamat hiburannya sangat menyenangkan. Xiao ingin pergi lagi lain kali. Adik perempuan, tunggu sampai kamu mendapat nilai 100 lagi lain kali juga. Maka kita akan membiarkan ayah dan mama membawa kita ke taman hiburan lagi. Kakak jahat karena mempersulit Xiao. Xiao tidak sepintar kakak. Kalau kamu tidak suka, ayo ke sini dan tangkap aku. Kata. Tunggu aku. Tunggu saja sampai aku memukulmu. Suruh dia segera pergi. Xiao Shuzian, kita sudah berteman dekat selama puluhan tahun. Apakah kamu benar-benar akan setega itu? Seret dia keluar untukku. Cepat lepaskan putriku. Kalian akan menderita pembalasan ilahi karena melakukan ini. Mungkinkah kita menyebabkan masalah bagi Nyonya Tua Li? Tidak perlu khawatir. Masalah ini pada dasarnya adalah kesalahan Yu Qianqian saat menghadapi masalah besar tentang benar dan salah Mama. Selalu berpikiran jernih. Mama, 3 hari dari sekarang adalah pesta pertunangan untuk Wen Ying dan aku. Aku harap Anda akan hadir. Aku belum menyetujui pernikahanmu. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, tidak peduli siapa itu. Siapapun yang melahirkan anakku akan menjadi nyonya muda keluarga Li. Nyonya Tua Li yang terkenal. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? The film Siapa was sangka pada saat translated itu and bahwa kamu akan narrated by mencarikanku, M Media. menantu perempuan setua itu. Dia hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Di masa depan, jika aku membawa menantuku menghadiri perjamuan, dan orang-orang bertanya tentang dia padaku, betapa memalukannya itu bagiku. Li Xiujing, kamu tidak merasa malu, tapi aku merasa malu. Direktur Li sangat baik. Jika aku bisa menghabiskan hidupku bersamanya, aku pasti akan sangat bahagia. Tapi jurang usia, mencoba menyeberanginya. Pada akhirnya terlalu sulit, bukan? Direktur Li, mungkin kita lupakan saja Yang dan Xiao. Demi masa depan mereka, aku bersedia meninggalkan mereka di keluarga Li. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa aku bisa datang menemui anak-anak kapan saja. Kami tidak mau dipisahkan dari Mama. Kami tidak mau dipisahkan dari Mama. Xiao tidak mau papa lagi. Xiao ingin ikut Mama. Xiao tidak akan dipisahkan dari Mama. Aku juga. Aku tidak peduli dengan uang keluarga Li. Dimanapun Mama berada, disitulah aku akan berada. Wen Ying, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di saat-saat terakhir dalam hidup ini. Selain aku.
Kamu tidak berani menikahi orang lain. Mama, usia Wen Ying memang beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi, dia juga satu-satunya istri yang kuakui dalam hidup ini. Yang Yang dan Xiao Xiao juga merupakan milik Brooklyn, satu-satunya ahli waris yang sah. Terlepas dari, apakah Anda setuju atau tidak, aku harus menikahinya. Nenek aku tidak mau dipisahkan dari mama. Xiao Xiao. Sudah selesai. Anak tanpa ayah selama 6 tahun. Xiao Xiao tidak mau menjadi anak tanpa ibu. Meskipun Wen Ying bukan pasangan yang cocok untuk Xiu Cheng, tetapi selama bertahun-tahun, dia memang telah merawat cucu-cucuku dengan sangat baik. Lagi pula, Xiu Cheng memperlakukannya. Lupakan saja. Aku sudah tua sekarang, aku tidak punya energi lagi untuk ribut-ribut. Bagaimana kalau... Ying Ying. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mama, The Menantu film was perempuan. translated Mama. and narrated Apa by katamu? Media. Hamil lagi. Selamat Tuan Muda Li. Nyonya Tua Li. Nyonya muda memiliki fisik yang sangat subur. Dia tidak hanya hamil. Kehamilan ini adalah kembar 3. Apa? Kembar 3. Apa? Kembar 3. Kita punya Yang Yang dan Zhao Zhao. Dan sekarang dia hamil kembar 3 lagi. Aku benar-benar punya 5 cucu sekarang. Surga telah memberkati kita. Kutukan keluarga Li yang hanya memiliki satu pewaris selama 18 generasi. Akhirnya telah dipatahkan. Kepala pelayan. Ya, Pergi siapkan perlengkapan medis untuk bayi yang baru lahir. Pakaian mainan susu formula ayunan dan sejenisnya. Semuanya harus yang terbaik. baiklah Nyonya. Serahkan pada saya. Untuk perjamuan pertunangan 3 hari dari sekarang, aku ingin mengenakan yang itu, yang secara khusus aku pesan, pada Master Jiang untuk dibuat khusus kipau brokat kekaisaran, benar. Juga, sepasang gelang Jogja yang diwariskan di keluarga Li. Kamu siapkan juga. Aku ingin menyerahkannya secara terbuka kepada menantuku. Baik Nyonya, saya akan segera menanganinya. Bagus. Kemarilah, menantu perempuan tanda tangani kontrak ini. Nyonya Li, aku tidak bisa menandatangani ini. Hei, jika aku menyuruhmu menandatanganinya, tanda tangani saja. Siapapun yang memberikan pewaris bagi keluarga Li, berhak menerima saham senilai 50 miliar. Ini adalah aturan keluarga Li. Jika kamu tidak menandatanganinya, kamu akan melanggar aturan. Tanda tangani. Baiklah. Saya akan meminta seseorang segera memulai proses transfer. Dokter. Lalu, apakah dia baru saja? Nyonya muda barusan hanya sedikit teragitasi secara emosional yang mengganggu Ki Janin. Dia hanya perlu istirahat dan dia akan baik-baik saja. Kalau begitu baguslah. Namun bagaimanapun Ying Ying adalah ibu hamil usia lanjut. Apakah melahirkan akan berbahaya? Ying Ying, bagaimana kalau kita gugurkan saja bayinya? Tuan Muda Li bisa tenang mengenai hal ini. Fisik Nyonya film muda was istimewa. translated Persalinan muda. and Seharusnya narrated tidak by ada masalah Media. besar dengan persalinan. Itu benar. Tapi melahirkan tetaplah bagaimanapun juga hal yang sangat berbahaya. Ying Ying, Xie Cheng. Aku merasa bahwa anak ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh surga kepada kita. Aku ingin melahirkannya. Ying Ying, terima kasih telah mengandung dan membesarkan anak-anak untukku. Seumur hidupku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Perayaan kembar 3 keluarga Li. Nenek, aku juga ingin menggendong mereka, adik laki-laki dan perempuan. Tidak, aku akan memeluk mereka dulu. Aku akan menggendong mereka duluan. Ini luar biasa memiliki rumah yang penuh dengan keturunan. Saya tertawa terbahak-bahak sampai mata saya hampir tidak bisa terbuka. Ibu Yang Xiao Xiao, mari kita berfoto keluarga bersama. Datang. Semuanya bersiap 3, 2, 1. Tembak. Cinta yang paling sejati, tidak takut pada jurang usia atau waktu. Itu adalah kamu yang peduli padaku. Dan aku yang mengkhawatirkanmu. Saling menemani. Menua bersama.